yang kau ziarahi kubro oknum habaib, sedangkan 10 November yang memperjuangkan adalah orang pribumi. TV Al-Waha Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk, Buniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, kasus Winongan masih menjadi sebuah kasus yang menasional dan masih hangat, meskipun kemudian tertumpuk oleh kasusnya Bahar bin Smith dan kasus-kasus lainnya. Ada sebuah ceramah dari seorang penceramah yang luar biasa mengingatkan kepada orang-orang Winongan di Pasuruan, dan peringatan ini bukan hanya untuk orang-orang Winongan, sedulur TV Al-Waha, untuk kita semuanya, di mana fakta sejarah menyebutkan tak ada seorang pun Habib yang menjadi korban di saat terjadi perang 10 November. Nah, ini dia ceramah dari yang menggetarkan bangsa Winongan, kaum Winongan, warga Winongan, dan seluruh warga negara Indonesia. Bung Tomo ngendikan merdeka atau mati. Hadratus Syekh menggunakan surga Nabi pun hubbul waton minal iman, bela negara sebagian daripada iman. Tanggal 10 November ora ono satu pun gugur pahlawan sing saka habaib. Pantaskah wong Serambi Winongan Pasuruan yang kau ziarahi kubro oknum habaib, sedangkan 10 November yang memperjuangkan adalah orang pribumi? Pantaskah kau ziarahi orang-orang luar Indonesia, bukan yang melu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia? Kau ziarahi tanggal 10 November, sedangkan orang yang memperjuangkan kemerdekaan kau biarkan. Pantaskah kau orang Indonesia menjadi orang-orang penganutnya, orang pendatang itu? Nah, itu dia sedulur TV Al-Waha. Apa yang beliau sampaikan adalah sebuah fakta. Tak ada satu orang pun yang bergelar Habib menjadi korban dari perang 10 November. Nah, lantas apa yang ada datanya? Justru data sejarah yang ada, mereka-mereka dari bangsa Ba'alwi, Habib-Habib itu justru banyak menjadi tentara-tentara Belanda yang disebut Kneil. Mana datanya? Lihat ini datanya, sedulur TV Al-Waha. Ini adalah data-data di mana begitu banyak orang-orang yang bergelar Habib yang didatangkan oleh Belanda menjadi tentara Kneil, tentara Belanda. Bukan tentara pembela tanah air, tetapi tentaranya Belanda yang kemudian menginjak-injak bangsa pribumi Nusantara, sedulur TV Al-Waha. Ini adalah fakta sejarah, data-data yang perlu dilihat oleh panjenengan semuanya yang saat ini masih saja mengagung-agungkan Habib sebagai dzurriyyah Rasul. Sementara mereka secara data dan fakta tidak tersambung nasabnya sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Kalau soal nasab, oke lah, masih bolehlah dianggap selesai. Karena apa? Sudah 3 tahun nggak ada antitesis dari tesisnya Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang betul-betul bisa mematahkan pendapat atau penemuan dari Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, dari penemuan Profesor Dr. Minahem Ali, dari penemuan yang dilakukan oleh Dr. Sugeng Sugiharto, dan juga ulama-ulama lainnya yang menemukan berbagai macam. Yang menemukan bagaimana khurafatnya demikian banyaknya. Untuk jadi wali saja ada dengan cara meremas payudara orang lain.
istri-istri orang lain, jadi wali katanya. Nggak ada yang bisa membantah itu semuanya. Jadi masalah nasab ini sudah selesai. Yang belum selesai adalah soal kebangsaan. Di mana soal kebangsaan itu? Kita sebagai bangsa Indonesia harus bersama-sama bersatu untuk mempertahankan negeri ini dari upaya penjajahan bangsa lain, apapun bentuknya, termasuk penjajahan spiritual yang nanti endingnya juga akan menjadi penjajahan sepenuhnya sedulur TV Al-Wahhab. Kenapa? Hari ini mungkin kita masih bisa ada perlawanan. Kalau tidak ada perlawanan, maka anak cucu kita, tidak ada yang memperingatkan hari ini, anak cucu kita akan buta sejarah kita, sejarah nenek moyang kita. Maka mereka akan menjadi bangsa yang bodoh kembali. Siklus kebodohan akan kembali kepada titik nadir di mana bangsa ini akan mudah dikuasai oleh bangsa lain. Nah, sedulur TV Al-Wahhab, kita lihat apa yang disampaikan oleh beliau Kiai Haji Ahmad Muafiq. Kalau tidak ada kakek kami, kalian masih menyembah pohon. Tunggu dulu Bahar, jangan gitu kamu. Kalau tidak ada kakek kami nggak merdeka. Memang kakekmu itu pernah kemerdekaan kan? Enggak juga. Makanya Belanda berani mengatakan Inlander yang melakukan pemberontakan di Cilegon adalah ulama-ulama Toriko. Begitu Belanda menyebut Toriko Konfederasi Bandia, tiba-tiba mufti Batavia namanya Usman bin Yahya mengatakan memang Toriko itu sesat, dan kalau melakukan pemberontakan itu namanya ghulur, karena dia adalah muftinya Belanda. Tambah kencang perlawanan Belanda karena apa? Ditopang oleh fatwa mufti Batavia. Nah, kalau tiba-tiba kita merdeka karena perjuangan kakek aneh, kakekmu di mana? Orang pemberontakan Banten aja kalian malah menghabisi ulama-ulama Cilegon. Lu itu jadi keras di sini dulu. Toriko disesatkan ketika Belanda hanya mengatakan bahwa ini ulama Toriko, maka kemudian yang punya fatwa bahwa Toriko itu sesat ya mufti Batavia itu. Ini kan kita masih punya sejarah, ya sudah. Kalau itu masa lalu ya sudah. Abu Lahab ya tetap Abu Lahab, nggak usah dibikin Abu Lahab itu pahlawan. Nah, sedulur TV Al-Wahhab, Kiai-kiai pribumi menegaskan bahwa tidak ada andil dari bangsa Ba'alwi di dalam kemerdekaan ini. Kalau toh hari ini banyak yang menyuarakan 17 Agustus, bendera, Garuda dan sebagainya diakuisisi oleh mereka yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad, itu hanya upaya pembelokan sejarah untuk kepentingan mereka supaya bisa menguasai negeri ini, sedulur TV Al-Wahhab. Jadi berhati-hatilah. Mari kita pertahankan negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.